Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas di 3TT4401 dengan NIM 6705-201098. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembuatan jurnal TFT Modul 2. Nah, pada pembuatan jurnal TFT Modul 2 ini, saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya pelajari pada jurnal Modul 2 ini. Nah, pada jurnal Modul 2 ini, yang berjudul pemasangan konektor dan pengukuran saluran transmisi. Nah, dasar-dasar yang telah saya pelajari itu yang pertama, pengertian dari konektor dan jenis-jenisnya. Apa itu konektor? Konektor merupakan menghubungkan kabel koaksial untuk televisi, radio, dan perangkat sistem komunikasi radio lainnya. Selain itu, konektor juga dapat berfungsi untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Pada umumnya, konektor itu terdiri dari konektor plug, male, dan konektor soket, female. Dan selanjutnya, ini merupakan jenis-jenis konektor yang ada. Yang pertama itu konektor BNC, Bayonet Nail Concealment. Yang ini, konektor yang satu ini merupakan jenis umum RF yang dirancang khusus untuk kabel koaksial yang digunakan pada frekuensi tinggi. Konektor ini juga dapat digunakan pada tes equipment frekuensi seperti osilator, audio analyzer, signal generator, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada SMA atau singkatan dari subminiatur versi A. Konektor SMA ini adalah unit yang sangat presisi, kecil, yang dapat digunakan pada frekuensi sampai dengan 18 GHz dan memiliki impedansi sebesar 50 ohm. Konektor SMA ini paling umum ditemui dengan sistem gelombang mikro, antena Wi-Fi, dan USB software defined radio. Nah, lalu selanjutnya ada konektor tipe N, atau N-nya itu bisa disebut dengan nil. Jenis konektor yang sering digunakan untuk penyambungan antena, yang biasa kita gunakan pada keseharian. Lalu kabel N ini, konektor N ini memiliki ukuran yang sedang, dan konektor ini dihubungkan atau dipasang dengan kabel koaksial. Konektor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu male dan female, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu konektor ini dapat dipakai sampai dengan 18 GHz dan sangat umum dipakai untuk aplikasi gelombang mikro. Lalu selanjutnya ada yaitu konektor BME. Konektor ini dapat diaplikasikan pada sistem radio hingga frekuensi 22 GHz dan diimplementasikan pada blok sistem seperti radar. Lalu yang selanjutnya ada konektor F. Konektor F itu konektor yang bertipe F, yang merupakan konektor RF koaksial yang biasa digunakan untuk televisi terestrial yang menggunakan frekuensi VHF atau UHF, yang biasa televisi digital atau TV digital, atau biasa disebut dengan televisi kabel, dan secara universal televisi satelit, dan modem kabel yang memiliki impedansi 75 ohm untuk frekuensi lebih dari 1 GHz. Lalu yang selanjutnya ada TNC, Threaded Nail Concealment. Operasi dari konektor ini dari 0 hingga 11 GHz dan mempunyai impedansi sebesar 50 ohm. Dan konektor ini dapat diaplikasikan pada antena wireless dan broadband. Lalu selanjutnya ada SMB. Nah, konektor SMB ini adalah singkat dari subminiatur versi B. Bentuk lain dari SMB yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah versi A, dan kali ini ada versi B yang memiliki ukuran lebih kecil dari SMA konektor, dan konektor ini dapat beroperasi sampai dengan 4 GHz dan dapat dikonfigurasikan pada 50 ohm dan 75 ohm impedansi pada konektor, yaitu base station, GPS, antena, dan radio board. Lalu yang terakhir ada AMC. AMC konektor ini merupakan singkat dari Ampere Micro Coaxial Connector yang impedansinya sebesar 50 ohm dan bekerja hingga 6 GHz. Pada konektor ini dapat diaplikasikan pada WLAN, Bluetooth, GPS, dan notebook komputer. Nah, lalu selanjutnya tadi kita sudah membahas konektor. Selanjutnya itu ada yang namanya adaptor konektor. Apa itu adaptor konektor? Secara luasnya, adaptor konektor itu berfungsi untuk menghubungkan kabel konektor yang berbeda jenis. Contohnya mungkin dari kabel konektor SMA ingin disambungkan N konektor.
Nah, itu kan si bentuknya itu berbeda. Nah, dengan adanya adaptor konektor ini, dari kabel koaksial SMA ke N konektor pun bisa dihubungkan. Nah, lalu selanjutnya kabel koaksial yang dari tadi kita bahas. Secara umum, kabel koaksial itu dapat diartikan sebagai sarana penyalur atau pengalir hantar yang bertugas untuk menyalurkan setiap informasi yang telah dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, kabel koaksial ini mempunyai dua karakteristik, yaitu menggunakan dua buah kondektor dengan pusat berupa inti kawat padat yang dilingkupi oleh sekat kemudian dililit lagi oleh kawat berselaput konduktor. Nah, mungkin bagian-bagian dari kabel koaksial itu terdiri dari kabel tembaga atau intinya yang terletak di tengah-tengah yang berfungsi sebagai media konduktor listrik. Lalu ada lapisan plastik yang fungsinya sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal. Lalu lapisan metal yang fungsinya sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel agar jauh lebih aman penggunaannya. Lalu lapisan plastik yang fungsinya untuk pelindung bagi terluar dari kabel itu sendiri, seperti misalnya tetesan air atau gigitan oleh hewan-hewan. Lalu kabel koaksial ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu thick koaksial kabel atau kabel koaksial yang tebal. Lalu ada thin koaksial kabel, yaitu kabel koaksial yang tipis. Nah, apa itu kabel koaksial yang tebal itu? Kabel koaksial tebal ini biasa dikenal dengan thicknet 10 base 5 yang membawa sinyal Ethernet. Yang angka 5 pada namanya itu mengacu pada panjang segmen maksimal yang mampu diraih kabel koaksial, yaitu sepanjang 500 meter. Jenisnya itu salah satu contohnya RG6 yang memiliki ukuran bervariasi dan diameter yang cukup besar dengan rata-rata sekitar 10 mm. Jenis kabel koaksial yang tebal ini memiliki karakteristik sebesar 50 ohm. Lalu jenis kabel ini dapat digunakan pada jaringan lokal area network karena memiliki bandwidth yang lebar sehingga memungkinkan komunikasi broadband atau multiple channel. Lalu selanjutnya ada thin koaksial kabel atau kabel koaksial tipis. Nah, pada kabel koaksial tipis ini biasa dikenal dengan thinnet 10 base 2 yang membawa sinyal Ethernet sama seperti kabel tebal koaksial, dan angka 2 itu mengacu pada panjang untuk segmen. Nah, maksimal yang mampu diraih oleh kabel koaksial jenis ini yaitu 200 meter, seperti angka 2 itu yang menandakan maksimal yang mampu diraih kabelnya. Lalu selanjutnya pada jenis kabel ini memiliki karakteristik sebesar 50 ohm, dan jenis kabel ini biasa digunakan perangkat jaringan yang standar IEEE 802.3 10 base 2, di mana setiap perangkatnya dihubungkan dengan BNC connector, dan kabel jenis ini dikenal sebagai Thin Ethernet atau Thinnet. Dan contohnya itu misalnya RG58AU atau CU. Nah, lalu itulah penjelasan tentang jurnal modul 2 pada video kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.